Hello viewers, kali ini saya akan membahas mengenai strategi pemilihan tanggal dan waktu di UTBK ya. Sebelum ke pembahasannya, yang harus kita ketahui adalah sistem penilaian di UTBK itu sendiri. Sistem yang digunakan adalah sistem IRT atau Item Response Theory. Sehingga besar kecilnya suatu nilai tergantung dari setiap item yang dijawab oleh peserta. Semakin banyak orang yang menjawab benar di satu soal, maka nilainya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Semakin banyak orang yang menjawab salah di satu soal, maka nilainya akan semakin besar. Nah, yang menjadi pembeda di tahun 2019 dan tahun 2020 adalah di tahun 2019, scoring yang dilakukan adalah per sesi dan tidak hanya sekali. Sehingga, peserta yang siap dan melakukan UTBK di sesi awal cenderung memiliki nilai yang tinggi. Hal ini disebabkan belum banyak orang yang siap di UTBK pada sesi-sesi pertama. Ini adalah salah satu faktor mengapa di UTBK pada sesi-sesi terakhir dan UTBK kedua nilainya lebih kecil dibandingkan peserta yang mengikuti di sesi pertama. Karena sudah banyak orang yang mahir dan siap pada UTBK di sesi terakhir atau sesi kedua. Berbeda dengan tahun 2020, di tahun ini scoring akan dilaksanakan setelah semua peserta mengikuti ujian. Kemudian untuk scoring, penskoran dari tes UTBK ini, TPS. Jadi jangan khawatir Pak, kita akan melakukan penskoran itu sebanyak, ada yang 30 sesi, ada yang 38 sesi. Jadi dengan kata lain, semua selesai, kemudian baru kita lakukan penskoran. Jadi artinya semua sama, jangan khawatir antara yang di depan, di belakang, dan sebagainya akan mendapatkan perlakuan beda. Tidak. Ya. Jadi, tidak terdapat perbedaan terhadap peserta yang ujian di awal dan ujian di akhir. Jika kalian sudah mengetahui cara scoringnya, hal yang harus diperhatikan adalah rumor bentuk soal akan seperti apa dan berapa banyak soal yang akan diujikan akan menguntungkan mereka yang ujian di sesi tengah dan akhir. Dan di tahun lalu, soal UTBK sempat bocor dan tersebar di Line Square. Kamu juga harus menyadari kamu orangnya seperti apa. Apakah kamu mudah panik ketika mendengar rumor soal yang akan muncul? Apakah kamu lebih siap mengikuti ujian ketika mengetahui bayangan dan berapa banyak bentuk soalnya? Apakah kamu lebih senang mengerjakan soal UTBK di pagi, siang, atau sore hari? Apakah kamu susah bangun saat pagi hari? Apakah kamu ingin mengikuti ujian mandiri yang menggunakan nilai UTBK atau melakukan tes lagi? Kalau ingin mengikuti ujian mandiri yang menggunakan nilai UTBK, kamu harus mempersiapkan dan membuat nilai UTBK kamu sebagus mungkin. Sedangkan kalau kamu ingin mengikuti yang tes lagi, ya saya sarankan mengambil jadwal UTBK di awal atau di tengah untuk lebih mempersiapkan ujian mandiri setelah UTBK. Dari berbagai pertimbangan yang telah saya jabarkan, saya sarankan memilih jadwal UTBK di tanggal 8 dan 9 dan pada sesi kedua atau ketiga. Tetapi ini balik lagi ya, harus disesuaikan dengan kepribadian yang kalian punya. Saya sarankan memilih di sesi 2 atau 3 untuk menghindari keterlambatan yang mungkin terjadi. Karena di sesi pertama UTBK, peserta harus memasuki ruangan jam 7 pagi. Dan yang paling penting adalah keterlambatan bisa membuat kalian tidak mengikuti ujian. Sehingga jangan sampai terlambat ya.